Ketiga Hellbound dimulai dengan The New Truth menayangkan kematian Jongja secara langsung. Dia duduk memunggungi pemirsa, termasuk para tamu VIP yang duduk manis mengenakan topeng di barisan terdepan. Seorang penyiar menghitung mundur. Jongja terlihat panik dan menangis ketakutan. Saat hitungan mencapai 0, tanah tiba-tiba mulai bergetar dan ketiga monster raksasa muncul lagi. Kyung-hun mencoba menembak salah satu monster itu tapi tidak mempan. Dia malah cedera. Yang membuat muak, dari sekian banyaknya orang, hanya dia yang berinisiatif mencoba menolong. Yang lainnya cuma menonton atau bahkan merekam Jongja dipukuli sampai mati, lalu dibakar hingga jadi arang. Eunpyo dan banyak orang lainnya berlutut dan mulai berdoa. Hyejin hanya bisa tercengang. Ketika Kyung-hun terbangun di rumah sakit, dia mendapati dirinya sendirian. Jalanan juga sangat sepi. Sementara Jin-soo menjadi orang paling penting di Korea. Dan jaringan berita lokal mulai mewawancarainya. Mereka bertanya tentang sektenya dan semua orang dilanda histeria massal. Kyung-hun memeriksa rekaman CCTV dari malam sebelumnya saat Jin-soo sedang diinterview. Di sana, dia melihat pembunuh istrinya diseret ke dalam insinerator oleh seseorang yang memakai jaket hoodie berwarna hitam. Lalu, dia melihat jaket yang sama di latar belakang apartemen Jin-soo. Kyung-hun pun sadar, dialah orang yang membakar pembunuh istrinya. Satu kejanggalan yang ada di sini, sebagai detektif, dia tidak memberitahukan penemuannya ini kepada pihak kepolisian. Arrowhead kini menjadikan Kyung-hun sebagai target karena dia berani menembak monster raksasa, dan juga Hyejin karena dia tidak berlutut di depan para monster. Sekarang mereka berdua telah menjadi musuh publik. Kantor Hyejin dirusak, rekannya dipukuli hingga babak belur. Lalu giliran Hyejin pun tiba. Di tempat parkir, ibunya dipukuli sampai tak sadarkan diri. Dia lalu melarikan ibunya ke rumah sakit dan berharap dia akan baik-baik saja. Di rumah sakit, orang-orang melemparkan pandangan curiga ke arahnya. Dia melihat di HP kalau namanya sudah menjadi trending nomor 1 di internet. Lalu dia memeriksa ibunya di kamar dan sadar bahwa staf rumah sakit membiarkannya tergeletak begitu saja tanpa dirawat. Dan dia sudah meninggal. Sementara itu, Kyung-hun yang marah masih terus mencari anaknya. Tapi dia dihentikan oleh penganut New Truth dan dipukuli secara membabi buta. Tiba-tiba HP-nya berdering. Ada telepon masuk dari Jin-soo. Dia meminta Kyung-hun untuk datang ke sebuah sekolah tua. Di sana, Jin-soo bercerita bahwa dia sudah didatangi malaikat wajah yang mengambang. Kamu akan mati pada pukul 22.30 20 tahun dari sekarang. Dan kamu akan masuk neraka. Saat ini, mereka masih punya waktu 10 menit saja untuk berbicara. Jin-soo mengakui kalau tidak semua orang yang dicabut nyawanya berdosa. Dia bersikeras bahwa dia tidak melakukan dosa apapun sebelumnya, tapi tetap saja diramal akan masuk neraka. Selama 20 tahun terakhir ini, itu menjadikan dia hidup dalam ketakutan. Dia tahu kapan ajalnya akan datang. Di lain pihak, dia juga takut untuk berbuat dosa dan merasa ini sangatlah tidak adil. Orang lain juga harus merasakan ketakutan yang sama sepertinya. Karena itulah dia menciptakan sekte The New Truth dengan menanamkan ide bahwa hanya orang yang berdosa yang akan dibunuh oleh Tuhan. Dengan begitu, orang-orang juga akan mencoba berbuat baik. Dia memberi Kyung-hun 2 pilihan. Menayangkan pembunuhannya dan menyebabkan kepanikan massal di seluruh dunia karena ternyata ajaran The New Truth tidak benar. Bahkan pemimpinnya sendiri masuk neraka. Atau Kyung-hun juga bisa memilih untuk merahasiakannya. Orang-orang tidak akan tahu dan dia bisa kembali menjalani hidup seperti biasa dengan anaknya yang menunggu di rumah. Kyung-hun memilih opsi kedua dan hanya menyaksikan sementara Jin-soo dibunuh oleh ketiga monster raksasa. Setelah itu, dia kembali ke rumah sambil menangis. Hee-jong memeluknya, tapi matanya terlihat dingin dan tanpa perasaan. Hyejin menerima info dari seorang pastor bernama Jong-chil bahwa Jin-soo sebenarnya sudah diramal akan mati dan masuk neraka. Untuk menggali info ini lebih lanjut, dia mengunjungi Jong-chil di kantornya.
Hanya saja, ternyata ini jebakan. Jong-jil ternyata adalah pemimpin The New Truth yang baru, dan tugas pertamanya adalah untuk membunuh Ye-jin. Dia pun memerintahkan para anggota Arrowhead untuk memukulinya hingga mati.